Oke, ya, kita mulai ya. Jadi kalau sumber hukum formal ya itu sudah berbentuk sumber hukum yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal ya. Jadi misalnya apa? Misalnya di sini dikatakan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan. Nah, tapi ternyata ya teman-teman di bahasan ilmu hukum ya, sumber hukum formal juga tidak terbatas hanya di peraturan perundang-undangan. Karena ada ya jenis-jenis lain selain peraturan perundang-undangan yang juga menjadi bagian dari hukum formal ya. Termasuk di dalamnya ya bahkan kebiasaan ya. Tentunya nanti dilihat dari jenis bidang hukum yang dipelajari karena kebiasaan ini tidak dapat dinyatakan sebagai sumber hukum formal juga ya untuk semua jenis hukum, termasuk juga di hukum pajak ini ya dikatakan oleh banyak pakar ya dalam literatur tidak juga mengenal kebiasaan sebagai sumber hukum ya. Tapi kalau kita lihat di literatur pengantar ilmu hukum ya secara umum yang menjadi bagian dari sumber hukum formal ini juga kebiasaan ya, atau disebut juga customary law ya, customary law, hukum kebiasaan ya. Traktat tentunya, nanti traktat ini sangat penting sekali teman-teman nanti pelajari di pertemuan ke-4 ya atau ke-5 nanti tentang pajak internasional ya. Khusus kita bahas tentang traktat atau yang disebut dengan tax treaty ya teman-teman ya. Tax treaty ini merupakan perjanjian ya antar negara ya. Biasanya bersifat bilateral ya, tapi beberapa ada juga yang sekarang ini perkembangan sekarang sudah ada juga yang multilateral ya. Membahas tentang perjanjian perpajakan ya. Perpajakan antar negara, misalnya tentang penghindaran pajak berganda ya. Kok bisa pajak berganda? Nanti teman-teman akan bahas di pajak internasional. Yang disebut dengan pajak berganda itu apabila satu subjek pajak ya dipajaki ya, bukan dipajaki atau terkena ya, terkena 2 atau lebih yurisdiksi pemajakan. Ini nanti teman-teman belajar di pajak internasional ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya misalnya ini karena adanya perbedaan ya cara ataupun perbedaan asas ya dalam mengenakan pajak. Misalnya ada warga negara Indonesia ya yang dia wajib pajak di Indonesia, tapi ternyata oleh negara Singapura misalnya dia dikenakan juga dianggap sebagai wajib pajak Singapura. Kenapa? Karena Singapura memberlakukan definisi wajib pajak itu dengan menggunakan misalnya asas sumber ya, atau nanti kita kenal ya, ada yang namanya asas sumber, ada yang namanya asas domisili, ada yang namanya asas kewarganegaraan ya, dan nanti teman-teman belajar di hukum pajak internasional mungkin di pertemuan ke-5 ya. Tapi ini catat aja dulu ya. Jurisprudensi ini juga sangat penting sekali, apalagi kita mahasiswa hukum ya, tidak cukup kita mempelajari pasal-pasal di dalam undang-undang saja, tapi yang paling penting bagaimana penerapannya oleh hakim di pengadilan ya, terutama kalau kita hukum pajak tentunya pengadilan pajak ya untuk kasus-kasus sengketa pajak ya, atau di pengadilan umum ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun pengadilan Mahkamah Agung untuk kasus-kasus pajak yang kaitan dengan kasus pidana ya teman-teman ya. Doktrin, nah ini juga masuk ternyata ya, doktrin juga masuk ke dalam bagian dari sumber hukum formal ya, secara literatur ya. Jadi memang nanti teman-teman perkaya dengan doktrin. Doktrin hukum pajak teman-teman bisa lihat di slide nomor 2 ya, belum saya share ya, tentang asas-asas dan teori-teori itu banyak sekali ya. Mulai dari asas pemungutan pajak ya, teori pembenaran pajak ya, ada banyak sekali teori ya. Itu merupakan bagian dari doktrin juga ya yang dapat dijadikan sebagai kriteria dasar ya, petunjuk ya, pegangan di dalam hukum pajak. Jadi masuk ke dalam sumber hukum formal. Saya kira itu teman-teman ya, teman-teman bisa pelajari. Tadi yang saya katakan bahwa kebiasaan ini ya merupakan sumber hukum pada umumnya ya, tapi tidak dikenal dalam hukum pajak. Yang itu yang saya katakan tadi ya. Karena memang hukum pajak ini masuk ke dalam ya jenis hukum publik ya. Kalau teman-teman lihat ya di slide mana ya, kedudukan hukum pajak ya.
Saya agak cepat sedikit, agak lompat-lompat. Apa ya saya kira? Mana ya? Kedudukan hukum pajak. Sorry. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita lihat ya, hukum pajak ini berada di dalam ya kamar besar hukum publik ya. Karena di bidang hukum ini kan dibagi dua ya, hukum publik dengan hukum privat ya. Ini teman-teman harus paham bahwa hukum pajak ini ada di dalam lingkungan hukum publik bersamaan dengan hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara ya teman-teman ya. Nah, sehingga asas-asas yang dianut pun tentunya memiliki kesamaan dengan asas hukum publik sebagaimana pada umumnya, yaitu yang disebut dengan asas legalitas. Ya teman-teman, asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Ya, ada yang tahu asas legalitas? Asas legalitas hukum publik. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang ingat-ingat? Itu ada di pelajaran hukum pidana. Ya. Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege ponale. Ya. Apa itu artinya? Bahasa apa itu? Bahasa Korea Utara kayaknya. Nullum delictum ya, tidak ada delik ya, tidak ada kesalahan ya. Nulla puna, tidak ada hukuman ya, sine praevia lege ponale, tanpa adanya suatu peraturan undang-undangan yang berlaku ya sebelum ya peristiwa ataupun kejadian tersebut terjadi. Jadi menganut asas legalitas artinya asas yuridis ya, bahwa pemajakan ya termasuk juga pengenaan sanksi ya, pengenaan tambah bayar, pengenaan pungutan kepada masyarakat harus berdasarkan asas legalitas, artinya harus berdasarkan ya peraturan ya, perundang-undangan ya, kewenangan ya, dan prosedur yang sah gitu ya teman-teman ya. Itu mencatat aja ya. Kemudian jadi karena dia masuk ke dalam lingkungan hukum publik ya, maka pengaturannya ya harus benar-benar menggunakan tadi peraturan perundang-undangan. Yang tidak diperkenankan yang namanya kebiasaan ya di dalam melakukan hukum pajak, gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu tadi, kita mundur lagi dikit. Itu penjelasan dari saya tentang dasar hukum ya, dasar hukum ya. Ini sudah dapat saya kira di pengantar ilmu hukum ya, ataupun di pelajaran-pelajaran yang lain. Apalagi ya. Definisi hukum pajak saya kira teman-teman dapat mempelajarinya ya dari berbagai literatur. Yang dapat saya sampaikan sini satu aja ya. Jadi sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah. Nah, jadi yang diatur apa sih di hukum pajak itu? Yes. Salah satunya adalah hubungan ya antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Saya kira itu ya teman-teman. Saya bacalah saya kira ya. Nah, ini slogan dari asas legalitas pajak ya. No taxation without presentation ya, artinya tidak ada pemajakan tanpa presentation. Presentation ini apa kira-kira? Perwakilan, Pak. Perwakilan ya. Maksudnya perwakilan apa? DPR, anggota dewan. DPR ya. Jadi kira-kira maksud tadi siapa tadi? Luciano, Pak. Luciano. Ya. Mantap namanya ya. Ini Visiano. Visiano. Betul. Jadi maksudnya pajak itu harus without no taxation without presentation ini tadi harus dengan melalui DPR gitu ya maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu Pak, harus ada perwakilan rakyat intinya di parlemen untuk menetapkan adanya pajak ya. Adanya pajak, betul. Mantap. Betul sekali ya. Nah, ini nanti menjadi asas yang paling utama ya di dalam pemajakan. Dan ini sudah diadop ya, sudah dijalankan, sudah dijadikan dasar hukum ya. Sudah dijadikan dasar hukum di Indonesia, sudah dilaksanakan di Indonesia dengan pasal 23A
Undang-Undang Dasar 1945 ya, yaitu yang berbunyi, mana bunyinya? Nggak ada di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di pasal 23A amandemen ketiga ya dari Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 9 November 2001 itu terjadi perubahan ya, perubahan pengaturan. Sebelumnya segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang ya. Itu di pasal 23 ayat 2. Nah, di amandemen yang ketiga definisinya berubah menjadi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi dari semula frasenya berdasarkan undang-undang ya, di pengaturan yang ada di amandemen adalah diatur dengan undang-undang. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa cari kenapa sih ada amandemen ya, perubahan norma dari pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen kemudian dirubah menjadi pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi nanti teman-teman silakan cari ya. Kira-kira kenapa sih berubah definisinya dari sebelumnya berdasarkan undang-undang kok menjadi diatur dengan undang-undang ya. Nah, silakan coba teman-teman berpikir dulu ya. Ini kenapa sih undang-undang kita ini, undang-undang dasar ya, di sebelum amandemen definisinya berdasarkan undang-undang, kok di amandemen pasal 23A ini ya diatur dengan undang-undang ya. Nah, silakan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat ya, atau ada yang sudah memiliki informasi sebelumnya. Searching dulu boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Ya, tanya Mbah Google dulu ya. Silakan, silakan. Pak, boleh coba jawab? Boleh. Siapa nih? Ini berdasarkan penalaran saya doang ya, Pak. Oke. Siapa nih? Diana, Pak. Diana ya. Oke, silakan. Ya, kalau misalkan yang sebelum diatur dalam undang-undang itu, berarti pajak itu ngikutin ketentuan yang ada di undang-undang gitu, Pak, yang udah diatur di situ. Cuman kalau yang baru ini, yang udah diatur dengan undang-undang, berarti pajak ini udah masuk di dalam ketentuan undang-undang gitu. Jadi udah terlibat, udah diatur gitu di Gitu ya. undang-undang ini gitu. Kalau yang dulu gimana? Kalau yang dulu? Kalau yang dulu itu kan berdasarkan undang-undang, berarti kan ngikutin sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang gitu, Pak. Kalau udah diatur berarti kan udah masuk di dalam undang-undang ya gitu, udah sebuah ketetapan. Harus ditetapkan dengan undang-undang gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang sebelumnya belum ditetapkan, yang sekarang udah ditetapkan gitu. Siap. Jadi intinya seperti itu dari apa tadi? Diana, Pak. Diana ya. Sorry. Diana. Diana, jadi intinya
dengan adanya diatur itu berarti harus ditetapkan gitu ya, ditetapkan ya dengan undang-undang. Oke, sudah masuk, hampir masuk ya, sudah cukup bagus dari Diana. Yang lain teman-teman, ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Siap. Siapa nih? Rafli, Pak. Rafli Andi ya? Uh. Ya, mantap. Kalau menurut saya tuh waktu yang sebelum amandemen yang ini kan bunyinya berdasarkan, artinya kan hanya dasarnya aja gitu. Kalau misalnya diatur itu mungkin cakupannya lebih spesifik, kayak misalnya kalau kita kan misalnya berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk pungutan pajak, tetapi tidak kata-katanya itu tidak spesifik, tetapi kan diatur setelah amandemen ini kan ada bunyi pajak dan pungutan ini bersifat memaksa, artinya ini lebih spesifik arahnya kemana gitu. Artinya ya memang warga masyarakat itu wajib membayar pajak di situ gitu. Bukan hanya berdasarkan undang-undang aja gitu. Makasih, Pak. Mantap. Saya mau jawab tapi hasil searching boleh nggak? Siapa nih? Luciano, Pak. Luciano ya. Boleh nggak, Pak? Boleh dong. Oke. Ini berdasarkan hasil pencarian saya, ini sebelum amandemen, keuangan negara itu hanya ditafsirkan sebatas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, sesudah amandemen, keuangan negara tidak lagi hanya terbatas APBN, tapi juga termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi dari adanya perubahan struktur organisasi dan kewenangan dari BPK. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Itu, Pak. Terus hubungannya dengan ini apa nih? Iya, tadi sebelumnya kan ditafsirkan di amandemen kedua kan ditafsirkan hanya APBN aja. Nah, di amandemen ketiga itu udah mencakup APBD juga, nggak hanya terbatas di APBN. Gitu ya. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Sianu. Jadi hasil searchingnya menemukan ya sebuah penemuan hukum ya. Bahwa saya juga bingung juga tuh gimana. Jadi intinya kalau di amandemen sebelumnya ya sebelum amandemen ketiga ya, artinya amandemen kedua dikaitkan dengan hukum keuangan negara gitu ya, Luciano ya, dari hasil searchingnya tadi ada perluasan pengaturan tentang keuangan negara gitu ya. Ini memang masuk juga sih ya, jadi itulah ya the power of Google itu ya. Jadi hukum keuangan negara memang ada perluasan makna ya. Termasuk juga di dalamnya keuangan daerah ya, keuangan daerah ya. Nanti memang ini bisa juga ke sana ya, bisa juga ke sana, tapi itu kan pasal 23 ya. Ini kan pasal 23A ya. Saya kira belum terlalu relevan ya, belum terlalu relevan, tapi ya bisa aja dikaitkan. Artinya memang pengaturan dari perpajakan ya, hukum pajak ini dengan adanya amandemen yang mengatakan diatur dengan undang-undang tadi, upaya paksanya itu ya, pemaksaan, sifat memaksanya itu harus diatur dengan undang-undang gitu ya, Luciano ya. Kira-kira ke situ ya. Baik. Masih ada teman-teman? Tapi saya masih penasaran, Pak. Penasaran masa? Kayaknya saya kurang ke poinnya deh. Ini ada perbandingannya, Pak. Saya menemukan perbandingannya di pasal antara pasal 23 dan pasal 23A. Di pasal 23 ini kan amandemen yang kedua ada 3 ayat ya, ayat 1 sampai 3. Pasal 23A ini cuma rasa doang, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Gimana?
Tirto Adi. Perbedaannya efisiensi kata aja nggak sih Pak? Efisiensi kata gitu ya, siap. Efisiensi aja sih. Ya, berarti memang gini ya, teman-teman nanti bisa lihat ini sudah ditulis sebenarnya, ditulis oleh Profesor siapa Jimli ya, Prof Jimli ya, kaitannya dengan hukum apa namanya pasal 23A ini sebagai bagian dari apa namanya bagian dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke yang ketiga ya. Tapi dari tadi dari 3 jawaban teman-teman ini memang mengerucut ya, dan saya nyatakan mendekati kebenaran ya. Intinya adalah dengan adanya kata-kata diatur ya, berarti ya mengindikasikan ya asas legalitas tadi ya, asas legalitas yang semakin diperkuat ya, semakin diperkuat di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau sebelumnya kata-kata berdasarkan ya, berdasarkan itu tidak menjadikan pemajakan ini ya tidak memberikan asas legalitas yang kuat ya terhadap pemajakan. Artinya dengan adanya kata-kata diatur ya, maka ya materi ya, terutama materinya ya, materi dari pemaksaan ya, pungutan yang bersifat memaksa itu memang harus diatur dengan undang-undang itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban intinya teman-teman bisa cross check juga ya di berbagai literatur. Intinya adalah adanya ya penguatan gitu ya, penguatan dari asas legalitas ya, asas legalitas atau asas yuridis ya dari hukum pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi memang tadi dikaitkan dengan jawaban Diana ya, ditetapkan dengan undang-undang, harus ditetapkan dengan undang-undang ya. Kemudian juga dikaitkan dengan jawaban dari Lafriandi juga tadi diatur lebih spesifik dengan undang-undang ya. Kemudian Luciano tadi menjelaskan juga dari kaitannya dengan hukum keuangan negara yang juga mengatur amandemen ya, yang juga diamandemen sehingga berkaitan dengan perpajakan juga ya. Baik, saya kira itu nanti teman-teman bisa lihat di berbagai sumber ya. Intinya sih dapat saya sampaikan, tentunya ini bagian dari ya jaminan ya terhadap ya dasar hukum pajak itu ya, atau pemajakan ya yang dijalankan itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, tapi tentunya harus teman-teman pahami ya, kata-kata diatur dengan undang-undang ini jangan pula disalahpahami bahwa pajak itu semata-mata harus dengan undang-undang saja gitu ya. Karena kalau hanya dengan undang-undang ya berarti tidak berlaku ya peraturan-peraturan selain undang-undang ya. Misalnya kita kenal ada yang namanya peraturan pemerintah ya, ada yang namanya peraturan Menteri Keuangan ya, ada yang namanya peraturan Dirjen ya. Nah, apakah ya karena adanya pasal 23 ini harus diatur dengan undang-undang terkait dengan pajak, apakah adanya peraturan-peraturan tadi ya kemudian menjadi tidak berlaku ya, menjadi tidak sah ya peraturan pemerintah ya. Misalnya PP 23 ya tahun 2018 ya tentang ya pajak final atas ya pengusaha UMKM. Itu kan PP ya, peraturan pemerintah yang menetapkan pajak 0,5% dari besaran omset ya. Nah ya, gimana menurut teman-teman ya? Apakah maksud dari diatur dengan undang-undang ini ya dikaitkan tadi dengan adanya PP, adanya PMK ya, peraturan menteri, dikaitkan dengan Perdirjen ya, menjadi tidak berlaku itu yang namanya PP, yang namanya PMK, yang namanya Perdirjen itu. Coba siapa yang bisa menambahkan? Iya Pak, kan emang nggak boleh Pak kalau di undang-undangnya, kayak PP kan di bawah yang undang-undang, jadi dia nggak boleh menyalahi aturan yang ada di atasnya. Tidak boleh menyalahi peraturan yang ada di atasnya ya. Siapa tadi, Diana ya? Ya Pak. Oke.
Bagus. Nah, jadi maksudnya ke situ ya. Ada lagi? Saya ikut Diana aja lah, Pak. Jadi memang benar sekali ya. Jadi intinya harus berdasarkan undang-undang, harus diatur dengan undang-undang. Nah, ketika ada PP ya, ada peraturan menteri ya, ataupun ada peraturan dirjen yang lebih rendah dari peraturan pemerintah, yaitu harus selaraskan dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan satu lagi ya, PP ya, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan di bawahnya, peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya, itu juga harus diamanatkan ya, harus diamanatkan ya oleh undang-undang. Ini tidak boleh tiba-tiba ada peraturan pemerintah, tidak boleh tiba-tiba ada peraturan Menteri Keuangan ya tanpa ada amanat dari undang-undang. Nah, kayak tadi yang saya sebutkan misalnya PP tentang pajak UMKM ya, itu ada amanatnya dari undang-undang ya. Misalnya undang-undang tentang PPH ya. Undang-undang PPH pasal 4 ya, kalau nggak salah pasal 4 ya, pasal 4 ayat 2 tentang PPH final itu memang memberikan amanat ya. Amanat ini nanti teman-teman belajar di hukum ya, hukum tata negara ya, atau hukum administrasi negara ya. Ada yang namanya atribusi ya. Jadi suatu amanat, suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada ya badan ya, ataupun apa namanya pejabat ya, jabatan ya, untuk menjalankan undang-undang ya. Nah, jadi harus ada tuh di undang-undangnya mengatakan pemerintah ya dapat ya membuat peraturan pemerintah gitu ya. Kalau tidak ada ya maka itu nanti kalaupun ada seperti itu, nah itulah tugas kita ya sebagai orang hukum, sebagai mahasiswa hukum ya, termasuk juga nantinya sebagai praktisi hukum ya, melakukan tentunya koreksi ya, melakukan koreksi ya. Karena memang pada praktiknya banyak ya hal-hal seperti itu ya, munculnya peraturan-peraturan yang tidak didasarkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Seperti kasus yang kemarin saya share yang pertama ya, tugas studi kasus yang pertama. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus bisa kaitkan dengan ya paradigma dasar pemungutan pajak yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A ini ya. Ketika ada peraturan gubernur ya, kemarin itu kan kasusnya itu keputusan gubernur ya, keputusan gubernur mewajibkan suatu pungutan ya. Nah, tapi kemudian tidak memiliki cantolan misalnya. Tidak memiliki dasar ke peraturan yang lebih tinggi ya, yaitu undang-undang. Harusnya kalau dia pungutan daerah gitu ya, dalam bentuk retribusi ya, atau dalam bentuk sumbangan ya. Kalau sumbangan itu tidak termasuk pungutan yang memaksa sebenarnya, tapi pada praktiknya ternyata sumbangan pun diperlakukan sebagai pungutan yang memaksa ya. Ketika ada pengusaha ya ataupun masyarakat yang tidak membayar sumbangan ya, dapat dilakukan sanksi ya, bahkan sampai di pidana itu ya, yang teman-teman kemarin sudah jawab di studi kasus. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Jadi maksudnya memang undang-undang dasar kita ini ya tidak lain memberikan perlindungan lah ya, memberikan perlindungan, memberikan kepastian ya kepada masyarakat ya, warga negara, agar tidak mengalami yang namanya ya pemajakan yang ilegal ya. Pemajakan yang ilegal itu yang disebut dengan tadi itu ya, taxation without representation ya. Taxation without representation, ini dia. Karena kalau taxation without representation itu maksudnya perwakilan tadi ya, tadi siapa yang menjelaskan ya? Ya, maksudnya ada perwakilan. Kalau pajak itu tidak ada aspirasi ya, tidak ada kesepakatan ya, konsensus di lembaga perwakilan ya, DPR, maka dia itu bukan pajak ya, tapi dia adalah palak gitu ya. Bukan pajak tapi palak ya. Jadi bukan pungutan yang sah tapi pungutan yang ilegal ya, yang tidak sah. Bahkan di sini ada ada gium yang lebih kasar ya, bukan kasar ya, yang lebih berani lagi mengatakan taxation without representation is robbery ya.
pajak tanpa adanya keterwakilan tadi ya, representasi dan keterwakilan adalah suatu robbery ya. Apa robbery? Perampokan. Udah baca sih. Oke. Nah, ini kita sebagai orang hukum harus bisa menggunakan ya doktrin-doktrin ini ya, slogan-slogan ini ya, adagium ini untuk tentunya menjadi ya dasar ya, menjadi argumen ya ketika kita tadi melihat studi kasus ya, melihat studi kasus. Saya kira itu ya teman-teman ya, ini saya kira itu aja. Masalah sejarah pajak teman-teman bisa baca lah ya, ini banyak sekali ordonansi sebelum kemerdekaan ya. Ordonansi itu jadi suatu jenis peraturan ya, undang-undang di masa sebelum merdeka ya, di masa Belanda ya. Kita mengenal ada ordonansi pajak kekayaan, sekarang udah nggak ada lagi ya. Jadi kekayaan itu sekarang tidak dipajaki ya. Yang dipajaki sebenarnya penghasilan ya teman-teman ya. Jadi ini pemajakan zaman dulu ya, jadul. Pajak apa nih? Upah ya, pajak upah. Sekarang sudah masuk semua ke pajak penghasilan ya, baik itu pajak upah, pajak kekayaan ya. Kalau dulu masih dipecah-pecahin ya. Pajak pendapatan ada lagi ya, ada lagi pajak pendapatan. Ya, macam-macam ya. Saya kira itu teman-teman untuk fungsi pajak, fungsi hukum pajak ya. Intinya adalah sama dengan fungsi hukum secara umum untuk kemakmuran, ketertiban, keamanan dan keadilan ya. Apalagi ya, ini fungsinya ada 3, tujuannya juga ya. Kedudukan hukum pajak tadi sudah ya. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami karena ini nanti kaitannya dengan pembagian bidang hukum ya, pembagian bidang hukum. Artinya hukum pajak masuk ke dalam hukum publik, tapi di satu sisi ada 2 pendapat apakah hukum pajak itu masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara atau berbeda ya. Kalau Prof. Adriani menyatakan berbeda ya, artinya dia dalam lingkup hukum publik tapi ya berpisah dengan hukum administrasi negara. Beda dengan Prof. Satu lagi, mana dia? Nah ini ya, ini Prof. siapa nih? Prof. Rohmat ya. Prof. Rohmat Sumitro memasukkan hukum pajak ini ke dalam hukum administrasi negara ya. Jadi sama-sama di dalam satu kamar besar hukum publik, tapi hukum pajak dianggap bagian dari hukum administrasi negara bersamaan dengan hukum keuangan negara, hukum ketenaga kerjaan dan lain-lain ya. Dan pada prakteknya ya, kedua teori ini memang masih ada ya, artinya di dalam praktek ya. Misalnya kalau kita lihat di pengadilan, pembagian pengadilan gitu ya, pengadilan pajak misalnya ya, ternyata pengadilan pajak pun menginduk masuk ke dalam kamar tata usaha negara ya, di lingkungan Mahkamah Agung ya. Artinya memang secara praktik peradilan pajak ya, hukum pajak ya, itu masih dalam lingkup hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara ya. Udah dapat hukum tata usaha negara, udah dapat hukum administrasi negara. Udah Pak. Udah. Nah, tapi ada juga pendapat yang berbeda ya, terutama dari Prof. Adriani ini ya, dari Universitas Amsterdam ya, guru besar hukum pajak. Nah, beliau membedakan ya, hukum pajak ini di luar dari hukum administrasi negara. Makanya ada peradilan khusus pajak di luar peradilan administrasi, yaitu peradilan tata usaha negara ya. Peradilan pajak tidak menginduk kepada peradilan tata usaha negara ya. Itu ya teman-teman ya. Itu apalagi sih. Kemudian hubungannya dengan hukum perdata, ini teman-teman bisa baca, intinya adalah pemungutan pajak mendasarkan kemungkinannya ya, dengan dari hukum perdata ya. Jadi misalnya jual beli ya, sewa menyewa ya, itu adalah perbuatan yang diatur di hukum perdata, tapi itu menjadi dasar kemungkinan pemungutan pajak ya. Ini istilahnya nanti teman-teman catat ya, di dalam hukum pajak itu namanya tatbestan ya, tatbestan ya. Jadi tatbestan itu adalah suatu peristiwa ya, atau suatu keadaan yang
ya menjadikan timbulnya utang pajak ya. Jadi pajak itu ya timbul karena undang-undang dan sudah tercapainya suatu ya keadaan ya atau terjadinya suatu peristiwa ya atau disebut tadi apa tatbestan ya tatbestan. Saya tulis ya tatbestan, saya tulis di chat sini ya, di chatting aja. Tatbestan. Nah, ini dia tatbestan ya. Teman-teman silakan di googling aja ya. Intinya adalah peristiwa atau keadaan kondisi ya yang menjadikan timbulnya utang pajak. Jadi asas tatbestan ini merupakan ajaran dari hutang pajak secara material. Jadi teman-teman bisa lihat di slide ya, utang pajak secara material dan utang pajak secara formil. Kalau utang pajak secara material artinya tidak harus menunggu penetapan pajak dari pegawai pajak ya dari Fiskus, tapi begitu adanya suatu peristiwa atau tatbestan tadi sudah timbul utang pajak. Ya misalnya apa? Misalnya ketika ya teman-teman mendapatkan penghasilan ya, mendapatkan penghasilan dari mana ya? Mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja ya. Itu sebenarnya teman-teman sudah terutang pajak ya, sudah terutang pajak. Jadi pada saat mendapatkan penghasilan ya memperoleh ya penghasilan di situ sudah terutang pajak, tapi mekanismenya memang nanti dengan mekanisme pemotongan ya. Yang teman-teman harus tahu itu pemotongan. Oh sorry. Kalau penghasilan itu terutangnya sebenarnya di akhir tahun ya. Sorry. Kalau penghasilan terutangnya di akhir tahun ya. Jadi undang-undang menyatakan untuk penghasilan itu sebenarnya terutangnya di akhir tahun. Nah, tapi nanti teman-teman pelajarin ada yang namanya mekanisme dengan pemotongan ya atau disebut juga withholding ya, withholding tax. Jadi withholding tax itu terutang kepada si pemotong ya. Memang yang menjadi yang menjadi penanggung ya, penanggung jawab ya, yang menjadi penanggung jawab untuk withholding tax ini ya. Withholding tax tadi apa? Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ya, pajak yang dipungut oleh pihak ketiga itu biasanya kalau kaitannya dengan pajak penghasilan itu pemberi kerja ya, misalnya perusahaan ya PT. Ada yang sudah kerja nggak sini? Ada yang udah kerja? Siapa yang udah kerja? Finito udah kerja belum? Belum, Pak. Belum ya. Diana udah kerja? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah dapat penghasilan tentunya ya. Pernah, Pak. Nah itu ya. Direktur, Pak. Oh direktur malah ya. Apalagi direktur ya. CEO saya, Pak, CEO. Oh CEO ya. Iya. Nah gini ya. Jadi kalau teman-teman dapat penghasilan dari pemberi kerja, entah itu sebagai direktur kan dapat gaji ya, atau sebagai CEO ya. Nah itu pada saat menerima penghasilan, nah, itu ada kewajiban dari si pemberi penghasilan untuk memotong pajak ya. Nah, itu yang disebut dengan PPh pasal 21 ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu menjadikan terutangnya pajak untuk si pemotong sebenarnya, jadi untuk si perusahaan ya. Nah itu ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman melakukan jual beli ya, melakukan jual beli ya. Tapi kalau teman-teman sebagai pengusaha kena pajak ya. Misalnya pengusaha kena pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ya. Setiap dia melakukan penyerahan dia terutang pajak ya. Nah, ini dia, jangan lupa 3M. Ini benar ya 3M ini ya. Jadi ini kok 3M malah keluar ini, malah benar ya. Jadi prinsipnya 3M nih ya. 3M itu apa? Kalau di pajak ya, mendaftar ya, membayar mendaftar ya, membayar dan melapor ya. Mendaftar, membayar dan melapor secara sendiri ya, secara mandiri ya. 3M itu ya. Nah, jangan lupa 3M. Ini Salma udah belajar pajak kayaknya nih. Mana Salma? Dia pakar, Pak. Pakar ya, pantesan ya. Coba pernah ngurus pajak ya? Iya, dia kena pajak mulu, Pak, nggak bayar 8 tahun. Kena pajak terus ya. Oh, orang pajak, pantesan. Oke. Nanti tanya ke Salma aja ya. Apa itu 3M ya?
Jadi memang intinya 3M itu ya. Jadi tadi saya mau jelasin tentang apa hukum perdata ya, hukum perdata dikaitkan dengan hukum pajak. Jadi pajak apa namanya? Kemungkinan pemungutan pajak itu didasarkan atas peristiwa hukum perdata yang disebut dengan 3M tadi ya. Jadi kapan sih kita itu harus mendaftar ya? Kapan sih kita itu harus mendaftar? Ya, apakah petugas pajak nanti ya datang ke tempat kita, ke rumah kita, kemudian kita didaftarkan? Tidak ya, tapi kita harus mendaftarkan diri kita sendiri. Kapan kita wajib mendaftar? Pada saat kita sudah memperoleh penghasilan ya, dan penghasilan itu sudah di atas dari penghasilan ya kena pajak ya, penghasilan kena pajak ya. Pada saat itu kita sudah wajib mendaftar, sudah wajib juga melakukan pelaporan ya, dan sudah wajib juga membayarnya 3M itu ya. 3M tadi mendaftar, membayar dan melapor ya. Nah, coba memang pada kenyataannya ya kewajiban ini banyak ditinggalkan gitu ya, ataupun apa namanya tidak dipedulikan ya, karena memang penegakan hukumnya saya lihat juga belum terlalu masif ya, terutama untuk orang-orang pribadi ya, orang-orang pribadi ya. Mengapa bisa begitu ya? Mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada faktor sosiologis tentunya ya. Faktor sosiologis misalnya karena memang Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini kan memiliki prioritas-prioritas ya. Jadi tidak semua ya orang itu terjaring gitu ya. Tapi pada normatifnya ya, berdasarkan undang-undang PPH, nanti kita akan masuk ke situ ya, setiap orang yang sudah memenuhi syarat subjektif ya dan syarat objektif, dia wajib mendaftarkan ya dirinya untuk memperoleh NPWP ya. Nah, tapi ini kemudian ada perubahan peraturan ya teman-teman ya. Ada perubahan undang-undang yang namanya Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa NIK yang nomor induk kependudukan itu menjadi basis dari data perpajakan. Nah, ini masih belum jelas ya nanti apakah tidak lagi perlu orang mendaftarkan NPWP ya, sehingga dia cukup dengan NIK saja. Apakah NPWP yang sudah ada sekarang dihapuskan ya? Nah, itu masih belum jelas ya, karena undang-undangnya masih belum ada peraturan pelaksanaannya. Saya kira itu ya teman-teman, ini saya banyak cerita, nggak apa-apa ya. Untuk pertemuan ini belum ada tugas-tugas ya, karena yang 2 kemarin pun belum saya cek tugasnya ya. Saya kira untuk hukum pajak ini saja ya. Jadi sudah ada apa? Kemudian terakhir ini hubungannya dengan hukum pidana. Kalau tadi dengan hukum perdata, hukum pajak itu menjadi dasar dari kemungkinan ya, dasar kemungkinan pemungutan pajak ya. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana, maka hukum pidana ini merupakan bagian dari salah satu bagian dari hukum pajak ya, atau hukum pajak ini mengandung ketentuan-ketentuan pidana ya, dan di sini harusnya berlaku asas lex specialis. Apabila ada 2 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam 2 rumusan, ada 1 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam 2 rumusan, maka seharusnya hukum pajak menjadi bersifat lex specialis. Misalnya ini ya, di KUHP ya, di Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang rahasia jabatan ya, pasal 32 KUHP. Tapi kalau itu terkait dengan pajak ya, maka ya secara asas tadi lex specialis ini ya, maka harusnya digunakan pasal 41 Undang-Undang KUP ya, gitu ya. Begitu juga kaitannya nanti dengan tindak pidana pemalsuan surat ya. Tindak pidana pemalsuan surat diatur di pasal 263 KUHP ya. Nah, tapi diatur kalau itu kaitan dengan pemalsuan surat dalam rangka penghindaran pajak ya, misalnya pemalsuan pembukuan, pemalsuan invoice ya, pemalsuan faktur ya, pemalsuan bukti-bukti transaksi, maka dia masuk ke pasal 39 ayat 1 huruf F ya, Undang-Undang KUP ya. KUP ini ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Maka di sini ya yang berlaku adalah hukum
Hukum pajak, karena hukum pajak tadi bersifat lex spesialis ya. Bersifat lex spesialis ya. Lex spesialis derogat legi general ya, daripada hukum pidana maupun hukum perdata ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tindak pidana di bidang perpajakan juga diatur di tindak pidana lain yang juga bersifat lex spesialis ya, misalnya menerima suap ya, hadiah, pemberian kepada pegawai pajak gitu ya, kepada pegawai pajak dalam rangka melakukan penghindaran pajak. Jadi sama-sama pidana, tapi pidananya yang satu dari, kalau ini sih kalau dari KUHP ya, harusnya gitu ya, normatifnya itu dilarikan ke hukum pajaknya gitu ya, dikedepankan hukum yang lebih lex spesialis. Nah, tapi kalau sama-sama lex spesialis ya, misalnya tadi ya, tindak pidana korupsi kan lex spesialis juga ya. Nah, ternyata tindak pidana korupsinya itu ya, yaitu suap, hadiah atau gratifikasi ya, di Undang-Undang Tipikor ya kan. Nah, ternyata dikenakan kepada pegawai pajak ya. Padahal di Undang-Undang KUP juga ada ya, pasal 36A. Ada sanksi kepada pegawai pajak ya. Mana ini yang dipakai ya kalau antara pidana korupsi dengan pidana pajak? Ya, dapat saya sampaikan ya teman-teman ya, berdasarkan praktek gitu ya. Memang nanti tindak pidana korupsinya dulu ya, tindak pidana korupsinya dulu yang yang dikedepankan gitu ya. Dan bahkan nanti biasanya kalau ini berbarengan ya, ada kasus korupsi juga dan ada kasus pidana pajak juga ya, nanti biasanya di lead ya, diambil alih oleh kejaksaan ya, diambil alih oleh kejaksaan. Itu ada surat edaran ya dari Kejaksaan Agung ya, kalau memang terkait dengan tindak pidana korupsi ya, maka diambil alih nanti penyidikannya oleh kejaksaan. Kan saya kira itu teman-teman sebagai informasi ya, agar teman-teman tahu pembagian hukum pajak tadi sudah ya, hukum pajak material, hukum pajak upaya hukum nanti kita akan pelajari di kuliah terakhir. Ini sumber-sumber hukum, teman-teman catat aja ya. Jadi sekarang ini sudah ada banyak sekali ya jenis-jenis hukum pajak, undang-undangnya ya, undang-undang PPH ya, undang-undang PPN, PBB, biaya materi yang sekarang sebagian besar semuanya sudah di amandemen ya, sudah diubah dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2022 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Nanti kita akan membahas kedua undang-undang itu di pertemuan berikutnya ya, agar teman-teman memiliki gambaran tentang update dari undang-undang yang terbaru. Ini ya, untuk undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini kronologis perubahannya ya, mulai dari tahun 84, tahun 95, 2001, 2008 ya. Dirubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Undang-Undang HPP ya 2021 ya, bukan 2022, sorry. Undang-Undang HPP, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Harmonisasi peraturan perpajakan yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Ya, baik, saya kira itu ya untuk materi temuan ini. Belum ada tugas ya. Belum ada tugas, nanti teman-teman bisa tanyakan lagi kalau tidak jelas di YouTube ya, nanti kan saya upload di YouTube. Kalau ada yang tidak jelas bisa komen di situ. Intinya adalah tentang hukum pajak ya. Saya akhiri ya. Tidak ada pertanyaan? Bapak. Oh, ada yang tanya. Siap. Bukan. Oh. Itu Pak, saya lupa ngumpulin tugas Bapak. Tapi yang mana nih? Linknya boleh lagi dibuka gak Pak? Yang tugas yang kedua Pak. Kan ada. Iya, yang kedua. Ada itu ya, yang apa? Yang studi kasus. Bukan yang 7 soal Pak. Oh, itu udah habis deadline-nya ya? Oh, yaudah, iya, nanti Pak. saya buka lagi ya. Oke, baik Pak. Iya, makasih ya Pak. Oke, nanti ya, kerjain semuanya ya, tugasnya ya. Pak. Baik, makasih, saya kira untuk absen ada yang nambah lagi nggak nih? Nggak ada ya? Pak. Nggak ada lagi ya?
Udah fix ya? Cukup fix. Oke, karena sudah fix absennya, untuk kuliah saya stop aja. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di rekaman YouTube-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hukum pajak bisa ditanyakan di situ ya. Terima kasih. Saya akhiri kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi minggu depan bulan puasa ya. Iya, Pak. Puasa Iya, ya. Pak. Ucapkan mohon maaf lahir batin ya sebelum puasa. Semoga kita semua diberikan keberkahan ya, kemudahan Amin, dalam amin. belajar ya. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Izin ya. Oke. Silakan yang mau live. Terima kasih Pak. Ya, Selamat sore. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ayo. Terima kasih banyak Pak.